ويتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari Al-Qa'idatul Ula. Yang inti dari kaidah ini apa? Iqbal. Bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur jagat raya. Namun dalam keadaan demikian tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Menunjukkan bahwasanya hanya sekadar mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup untuk dikatakan dia muslim. Kaidah ini untuk membantah mereka-mereka yang menjadikan tujuan dakwah hanya untuk menyeru manusia agar mengakui bahwasanya Allah yang menciptakannya, yang memberi rizki, yang mengatur jagat raya. Sebagaimana tujuan banyak dari kalangan ahli filsafat dan ahli kalam. Mereka mengedepankan berbagai macam teori hanya untuk apa? Untuk menetapkan perkara rububiyah yang dulu orang-orang kufar Quraisy telah meyakininya, dan itu tidak bermanfaat. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ini harus sudah apa? Terpatri pada diri kita. Sekarang kita masuk pada al-qaidatus tsaniyah. Qala rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyatu annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kaidah yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan tidaklah kami menyembah mereka. Ya. Bisa mada'awnahum, bisa dimaknakan secara umum yaitu menyembah, melakukan peribadatan kepada mereka, juga apa? Secara khusus maksudnya tidaklah kami berdoa meminta kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan mengarahkan permintaan serta ibadah kami kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari syafaat. Dengan ungkapan yang lebih ringkas, kaidah yang kedua ini maksudnya yaitu bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mereka menyatakan bahwasanya mereka tidaklah beribadah kepada selain Allah kecuali untuk bisa mendapatkan kedekatan diri dengan Allah dan untuk bisa mendapatkan syafaat. Apa dalilnya sekarang? Fadalilul qurbah, dalil yang menunjukkan bahwasanya tujuan mereka menyembah berhala-berhala itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya.
sebagai penolong, sebagai pembela mereka, sebagai sesuatu yang mereka mintai kebutuhan-kebutuhan dalam doa-doanya. Nah, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasannya. Jadi perhatikan di sini orang-orang kufar Quraisy melakukan kesyirikan, tujuannya apa? Wahyu. Tujuannya bagus sebenarnya, untuk mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya agar berhala-berhala tadi mendekatkan diri orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum di antara mereka pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berdusta lagi sangat kufur. Wa dalilus syafa'ah. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwasanya tujuan kedua mereka melakukan kesyirikan adalah untuk mendapatkan syafa'ah. Qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak mampu memberikan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mampu memberikan kemanfaatan kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu yang kami ibadahi adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat jelas, ikhwan. Karena apa? Mereka beribadah pada sesuatu yang mereka yakini tidak mampu menimpakan kemudaratan, tidak pula mampu memberikan kemanfaatan. Lalu untuk apa berdoa kepada selain Allah? Tujuannya dan keyakinannya bahwasanya berhala-berhala yang mereka berdoa kepadanya itu adalah apa? Adalah memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Naam. Wa syafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatah. Syafaat yang tertolak dan syafaah yang ditetapkan. Di sini beliau kemudian memberikan faedah tambahan tentang syafaat, agar jangan sampai kita keliru. Dari isi hukum syafaat terbagi menjadi dua, ada syafaat yang manfiyah, yang tertolak, yang tidak ditetapkan oleh syariat, dan ada syafaat yang ditetapkan oleh syariat. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Adapun syafaah yang tertolak, yang ditiadakan dalam syariat ini, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalil yang menunjukkan syafaat manfiyah di antaranya ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli padanya, tidak pula ada teman-teman dekat yang mampu memberikan manfaat, tidak pula ada syafaah wala syafaah. Nah, syafaat yang ditiadakan ini syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah.
Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa syafa'atul musbatah, adapun syafaat yang ditetapkan, hiyallati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah, yang memberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat. Wal masyfu' lahu, dan yang diberi syafaat. Kalau syafi' tadi yang memberikan syafaat. Wal masyfu' lahu, yang disyafaati yaitu man radhiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal izni. Itu siapa saja yang Allah ridai perkataan dan amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini kaidah yang kedua, kawan. Yang akan semakin jelas ketika kita membaca syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hadhil qa'idatu min a'zamil qawa'idi naf'an wa aktsariha fa'idatan. Kaidah ini termasuk di antara seagung-agung kaidah dari sisi kemanfaatannya, dan merupakan kaidah yang paling banyak faidahnya. Wa hiya akbaru ma yata'allaqu bihil kuburiyun fi su'alihim wa du'aihim lil amwat. Dan ini adalah sebesar-besar perkara yang para penyembah kubur, kuburiyun, jadikan sebagai pegangan dalam permintaan-permintaan mereka dan doa-doa mereka untuk mayit-mayit. Makanya memahami kaidah ini sangat penting. Kenapa? Karena pada kaidah kedua ini didobrak syubhat yang menjadi pegangan utama kuburiyun, para penyembah kubur. Yang pada zaman ini, ya kawan, banyak. Cuman dibungkus dengan label yang bagus, ziarah. Dibungkus dengan nama ziarah. Padahal kalau seseorang melihat apa yang terjadi di kubur-kubur para wali, menurut mereka yang terjadi kebanyakan adalah kesyirikan. Wa hiya syubhatun qadimatun tatajaddadu fi kulli zaman. Dan itu syubhat yang telah kuno, syubhat jadul. Cuman apa? Tatajaddad, senantiasa diperbaharui pada setiap zaman. Yad'una annal awliya innama hum syufa'a wa wisata indallahi azza wa jal. Mereka mengklaim bahwasanya para wali-wali itu hanyalah pemberi syafaat dan sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nataqarrabu bihim indallah, yang kami mendekatkan diri dengan perantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nahnu la na'buduhum wa la na'taqidu fihim an-naf'a wad-dur. Jadi mereka mengatakan kami tidak beribadah pada wali-wali itu, kepada kubur-kubur ini tidak, dan kami tidak berkeyakinan pada wali-wali itu bahwasanya mereka mampu memberikan kemanfaatan dan kemandaratan. Ini pengakuan mereka. Faba'da an faragal muallifu fil qa'idatil ula min taqriri anna syirkal musyrikin al-qudama lam yakun fil i'tirafi wal iqrari bi rububiyyatillahi wa innama fi sarfil ibadati li ghairihi intaqala li bayani wa taqriril qa'idati tsaniyah. Setelah muallif selesai dari penjelasan kaidah kedua berupa penetapan bahwasanya syirik orang-orang musyrikin terdahulu bukan pada pengakuan terhadap rububiyah Allah. Tapi kesyirikan yang terjadi itu pada apa? Sarful ibadah li ghairihi, yaitu
pengarahan ibadah kepada selain Allah. Nah, setelah selesai dari kaidah pertama, maka beliau kemudian berpindah untuk menjelaskan dan menetapkan kaidah yang kedua. Apa itu? Wahya annal musyrikina fil jahiliyah ma wahhadul asnama wal awthan wa afraduha bil ibadah wa innama kanu ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka tidaklah mengesahkan berhala-berhala dalam peribadatannya. Maksudnya apa? Mereka tidak murni beribadah pada berhala tok. Paham Muhammad? Mereka tidak murni beribadah hanya kepada berhala saja, tapi mereka dulu beribadah kepada Allah juga. Jadi beribadah pada Allah dan beribadah pada berhala-berhala. Lalu kedudukan berhala itu apa? Kalau mereka di kaidah yang pertama telah kita ketahui meyakini Allah itu yang mampu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Nah, dijelaskan setelahnya, wa ma hadhil asnamu wal awthan allati ubidat fi zamanihi min dunillah illa wasa'ita wa qurba ittakhaduha min ajli an yataqarrabu biha ila Allah ta'ala la min ajli annaha hiya allati tanfa'u wa tadur. Tidaklah berhala-berhala ini yang diibadahi di zaman mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali sebagai perantara dan alat atau sarana untuk mendekatkan diri, yang mereka jadikan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan berhala-berhala itu yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Nah, ini harus dipahami. Faja'ala syaikhu hadhihi al-qa'idata jawaban lima qad yaqa'u fil adhan lamma dzakara fil qa'idatil ula anna kuffara quraisyin kanu muqirrina birrububiyyah falimadza 'abadu ma 'abadu wa hum qad aqarru birububiyyatillah. Faja'at hadhihi al-qa'idatu tubayyinu annahum wa in aqarru birrububiyyah lakinnahum ma zalu waqi'ina fi syirkil ladzi huwa talabul qurba ila Allah. Ya. Nah, ini bagus hubungan antara kaidah pertama dan kedua, Pak. Ya, kaidah kedua ini ya dijadikan oleh saya sebagai jawaban terhadap sesuatu yang mungkin muncul di benak tatkala beliau menyebutkan kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy dulu meyakini rububiyah. Terus untuk apa mereka beribadah terhadap hal-hal yang mereka ibadahi dalam keadaan mereka telah mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, untuk apa? Maka datanglah kaidah yang kedua ini untuk menjelaskan bahwasanya mereka walaupun mengakui rububiyatullah, akan tetapi mereka masih senantiasa terus terjatuh dalam kesyirikan, yang itu berupa apa? Talabul qurba ilallah, mencari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara yang salah. Yad'una alihatahum wa yatlubuna syafa'ata indahum, mereka berdoa meminta kepada ilah-ilah mereka dan meminta syafaat di sisi mereka. Wa ka'anna syaikha arada an yubayyana li ahli asrihi mimman waqa'a fi syirki bi anna syirkahum a'zamu min syirkil kuffari haula. Seakan-akan saya ingin menjelaskan kepada orang-orang di zamannya dari deretan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, karena di zaman Syekh Muhammad ikhwani fillah dulu kesyirikan berupa penyembahan terhadap kubur ini sangat banyak. Nah, makanya tidak heran kalau kemudian para penyembah kubur di Indonesia sangat benci terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sangat benci ya, Pak. Nah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan batil, tidak menghormati para wali, tidak memuliakan para ulama dan seterusnya. Ini tuduhan-tuduhan batil. Nah, Syekh ya seakan-akan ingin menjelaskan kepada penduduk
di zamannya, manusia di zamannya yang terjatuh dalam kesyirikan, bahwasanya syirik mereka itu sebenarnya lebih parah daripada syiriknya orang-orang kafir terdahulu. Kenapa? Nah, maka ini nanti harus diingat-ingat ketika kita mempelajari kaidah keempat ini ditambahkan. Kenapa kok syirik orang-orang di zaman Syekh lebih parah daripada syirik umat jahiliyah? Fa innahum lam ya'taqidu kama taqada haula'i fi alihatihim annaha tadurru wa tanfa'u bi nafsiha. Sebab orang-orang musyrikin dulu jahiliyah tidaklah meyakini sebagaimana yang diyakini oleh mereka-mereka ini, yaitu orang-orang musyrik di zaman Syekh. Ya, tidak meyakini tentang ilah-ilah mereka, bahwasanya ilah-ilah itu memberikan kemandaratan dan kemanfaatan dengan sendirinya. Bal hiya tashfa'u wa yattakhidunaha qurba ila Allah bi khilafi musyriki asrihi fa innahum kanu ya'taqiduna ad-durra wan naf'a minal alihati allati abaduha. Bahkan sesembahan itu hanyalah apa diharapkan dan diyakini hanya memberi syafaat, dan mereka jadikan sebagai alat dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan orang musyrikin di zaman Syekh. Sebab mereka meyakini bahwasanya sesembahan itu mampu memberikan kemandaratan dan kemanfaatan. Nah, jadi sesembahan yang mereka ibadahi diyakini mampu memberikan manfaat dan mandarat. Ini keyakinan musyrikin akhirin, ya, musyrikin zaman akhir. Qala al-Bakri asy-Syafi'i fi tafsirih, idza aqarru bidzalika fa kaifa 'abadul asnam. Ya, Al-Bakri asy-Syafi'i dalam tafsir beliau mengatakan, apabila engkau mengatakan jika mereka mengakui hal tersebut, mengakui rububiyah maksudnya, terus bagaimana kok bisa mereka menyembah berhala? Qultu, maka aku katakan, kulluhum kanu ya'taqiduna bi ibadatihimul asnama ibadatallah wat taqarruba ilaih. Nah ini. Nah, semua mereka itu dulu meyakini dengan ibadah mereka terhadap berhala-berhala itu merupakan bentuk ibadah pada Allah. Paham? Jadi orang-orang musyrikin dulu meyakini ibadahnya kepada berhala itu adalah ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena taqarrub ilaih, sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah dengan menempuh sebab tadi. Lakin fi turuqin mukhtalifah, akan tapi pada jalan-jalan yang berbeda-beda dalam melakukannya. Fa firqatun qalat laisa lana ahliyatun, ya, laisa lana ahliyatu ibadatillahi bila wasitatin li'azamati. Ya, sebagian mereka, sebagian kelompok mengatakan kami tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah tanpa perantara. Kenapa? Dikarenakan keagungan Allah. Fa'abadnaha lituqarribuna ilaihi zulfa, maka kami pun beribadah kepada berhala-berhala itu agar berhala-berhala itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham? Ini alasan sebagian mereka. Paham Wahyu? Wa firqatun qala, dan firqah yang lain mengatakan al-malaikah dzu wijahah indallah, ittakhadnaha asnaman ala hay'atil malaikah lituqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan sebagiannya malaikat itu makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kami jadikan malaikat, atau kami buat berhala-berhala dalam bentuk malaikat menurut mereka, kemudian disembah dengan tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini yang menyembah malaikat. Tapi apa? Dibuat berhalanya. Hakikatnya menyembah jin, menyembah syaitan. Wa qalat ja'alnal asnama qiblatan lana fil ibadah kama annal ka'bata qiblatan fi ibadatihi. Ya. Dan golongan yang kedua ini mengatakan kami jadikan berhala itu keyakinannya apa? Hanya sebagai kiblat saja.
sebagai kiblat kami dalam beribadah sebagaimana Ka'bah naam kiblah dalam ibadahnya. Paham? Jadi firqah yang kedua ini dari firqah musyrikin, ketika menyembah berhala keyakinannya apa? Berhala itu adalah naam diibaratkan malaikat. Dan mereka bukan beribadah pada malaikat, tapi apa? Ingin malaikat itu menjadikan sebab orang-orang ini dekat dengan Allah. Dan ketika mengarahkan ke berhala itu hanyalah kiblah saja. Ini alasannya. Jadi tidak menyembah berhala menurut mereka, hanya kiblat menurut mereka. Wa firqatun, dan kelompok yang lain mengatakan atau i'taqadat anna likulli sanamin syaitanan nam mutawakkilan bi amrillah. Faman abada sanama haqqa ibadatihi qada syaitanu hawaijahu bi amrillah wa illa asabahu syaitanu bi nakbatin bi amrillah. Intaha kalamu. Yang lainnya meyakini bahwasanya setiap berhala itu ada syaitan. Nah, yang apa? Yang dia diserahi tugas dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mutawakkilan, jadi sebagai wakil. Wakkala yuwakkilu apa? Tawakkala. Naam. Maka siapa saja yang beribadah kepada berhala dengan sebenar-benar peribadatan, syaitan pun akan menunaikan kebutuhan-kebutuhannya dengan perintah dari Allah. Ini menurut mereka. Dan jika tidak, maka syaitan akan menimpakan kepada dia kesulitan-kesulitan dengan perintah dari Allah juga. Ini keyakinan, semuanya keyakinan orang-orang musyrikin dulu yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi kalau kita perhatikan untuk musyrikin awalin, mereka apa? Beribadah kepada selain Allah itu, keyakinannya apa? Keyakinannya bahwasanya selain Allah itu hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Allah dan untuk bisa memberikan syafaat. Itu. Ini harus kita pahami. Dan musyrikin zaman sekarang lebih parah berarti. Kenapa? Karena mereka meyakini selain Allah itu betul-betul yang memberikan manfaat dan madarat. Coba tanya mereka yang berkeyakinan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Mereka meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani yang apa? Memberikan manfaat dan madarat. Ketika tertimpa kesulitan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong aku, aghithni, dan seterusnya. Nah, ini inti kaidah yang kedua. Ada pun pembahasan tentang syafaat, insyaallah pengertian dan juga syarat-syaratnya serta manusia berhubungan dengan syafaat terbagi menjadi beberapa golongan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza subhanakallah.